penggunaan bahasa dan istilahnya. Meski seseorang memahami bahasa Arab, belum tentu ia akan mengerti dan paham makna dan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini dikarenakan Al-Quran menggunakan istilah yang dimana maknanya tidak selalu sejalan dengan makna tersebut dengan makna secara bahasa, seperti kata sholat contohnya. Sholat dalam Al-Quran memang ada sebagian memiliki arti dengan ritual ibadah yang kita ketahui, tetapi bisa saja dalam ayat yang lain memiliki arti yang jauh berbeda dari ritual ibadah tersebut. Dan jikalaupun memang yang dimaksud adalah ritual ibadah yang kita ketahui, kita bisa kerucutkan lagi maknanya, kita bisa lebih spesifikkan lagi, apakah itu sholat subuh, sholat asar, maghrib. Ini kemudian disepakati oleh para ulama menjadi satu cabang rumpun ilmu Al-Quran, yaitu wujuh al-nadhair, yang akan kami bahas dalam video ini. Menurut Ahmad Salwan, wujuh berasal dari kata wajuhun, yang bisa berarti wajah atau sesuatu yang menjadi tujuan yang dimaksudkan. Secara terminologi, Al-Zarkashi mendefinisikan al-wujuh dengan lafaz mustarak yang digunakan dalam beberapa ragam makna. Lafaz mustarak sendiri itu apa? Singkatnya, adalah lafaz yang memiliki makna yang berbeda-beda, memiliki dua arti atau lebih, yang akan dijelaskan oleh nanti pemateri selanjutnya. Sedangkan menurut Quraisy Asy-Syihab, al-wujuh adalah kata yang sama sepenuhnya dalam huruf dan bentuknya yang ditemukan dalam berbagai redaksi ayat, tetapi beraneka ragam makna yang dikandungnya. Misalnya seperti kata ummah yang terulang di dalam Al-Quran sebanyak 52 kali. Nah, umat itu kan memiliki arti yang banyak, di antara itu adalah kelompok, agama, tauhid, waktu yang panjang, kaum, pemimpin, generasi lalu, umat Islam, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya. Jadi, al-wujuh itu tuh satu kata bisa berbagai macam artinya. Sedangkan an-nadhair merupakan bentuk jamak dari nadhirah. Menurut Al-Zarkashi, an-nadhair adalah lafaz-lafaz yang saling serupa. Quraisy Shihab sendiri memberikan pengertian an-nadhair adalah makna bagi satu kata dalam satu ayat, sama dengan makna tersebut pada ayat yang lain meski menggunakan kata yang berbeda, seperti penggunaan kata bashar dan insan, yang dimana keduanya memiliki arti sama-sama manusia. Jadi singkatnya, al-wujuh adalah lafaz yang sama, tetapi beda maknanya, dan an-nadhair adalah lafaz yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwa al-wujuh itu sama dengan mustalah, dan an-nadhair itu sama dengan mutaradif. Mutaradif sendiri itu apa? Mutaradif dalam Al-Quran merupakan kata yang memiliki makna yang sama, tetapi sebenarnya tidak sama sepenuhnya. Mutaradif dalam bahasa Arab secara umum memiliki makna yang sama, mirip, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah. Quraisy Shihab sendiri berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara al-wujuh dengan mustarak dan an-nadhair dengan mutaradif, di mana perbedaan al-wujuh dan al-mustarak antara lain adalah al-wujuh dapat terjadi pada lafaz tunggal dan dapat juga terjadi akibat rangkaian kata-kata, sedangkan lafaz mustarak hanya tertuju kepada satu lafaz saja. Jadi pemahamannya itu kurang lebih seperti ini. Perbedaan makna dalam konteks al-wujuh bisa terjadi karena rangkaian kata yang membentuk kalimat itu mengubah makna dari satu kata tersebut hingga terjadilah perbedaan makna satu kata dalam lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Sedangkan mustarak itu memang lafaz yang sudah sejak awal memiliki makna lebih dari satu. Seperti kata ainun yang dapat berarti mata, perhatian, mata-mata, sumber air, dan juga lain-lain. Selain itu, ada juga lafaz yang mempunyai dua makna yang saling bertolak belakang, seperti kata kuru yang dapat bermakna suci dan juga haid. Karena perbedaan mutaradif dan an-nadhair terletak pada kedalaman analisisnya. Mustarak. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah namanya mustarak yang dimana dibagi menjadi dua kategori, yaitu mustarak maknawi dan mustarak lafzi. Yang pertama adalah mustarak maknawi. Apa itu mustarak maknawi? Jadi mustarak maknawi itu adalah satu kata yang memiliki lebih dari satu arti atau makna yang ganda, dan bisa digunakan di dalam suatu konteks yang berbeda, memiliki arti yang berbeda, tetapi masih berkaitan. Seperti halnya itu istilahnya adalah polisemi. Jadi satu kata beda artinya berbeda-beda, tetapi masih ada kaitannya. Misalnya itu kepala. Jadi kepala manusia berarti artinya kepala bagian tubuh manusia yang atas, yaitu kepala. Kemudian kepala sekolah, yaitu pemimpin sebuah sekolah. Kemudian kepala paku berarti bagian atas dari paku tersebut. Nah, itu kan masih konteks berbeda, tapi masih kaitannya yaitu sama-sama di atas, letaknya yang di atas gitu. Sedangkan mustarak lafzi adalah satu kata beda makna tapi tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau istilahnya di bahasa istilahnya itu adalah homonim. Jadi kata-kata homonim. Misalnya apel dengan apel. Apel itu sama-sama tulisannya APEL, tapi yang satu apel buah, yang satu apel upacara gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau mustarak maknawi itu lafadznya sama, maknanya berbeda-beda, tetapi masih ada keterkaitan. Seperti tadi merujuk pada bagian atas, kayak kepala tadi, kepala manusia, kepala paku kan kepala sekolah, jadi merujuk pada bagian atas. Jadi masih ada keterkaitan tergantung dari konteksnya. Kemudian sedangkan mustarak lafzi itu tadi yang apel dengan apel itu lafadznya sama, kemudian beda artinya dan tidak ada keterkaitannya sama sekali. Selanjutnya yaitu contoh lafaz mustarak dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu lafaz kuru. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, di sini ada 2 makna. Yang pertama ada yang memberi makna masa haid. Yang kedua ada yang memberi makna masa suci dari haid. Karena sifatnya yang mustarak, ulama berbeda pendapat mengenai makna lafaz quru dalam ayat ini. Yang pertama, madhab Hanafi memahami quru sebagai masa haid, sedangkan madhab Syafi'i memahami quru sebagai masa suci. Oleh karena itu, penafsiran lafaz quru memerlukan konteks dan dalil tambahan untuk menentukan makna yang dimaksud. Selanjutnya yaitu lafaz sholat. Lafaz sholat termasuk ke dalam lafaz musytarok karena memiliki makna yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memberikan makna sebagai doa. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya dan dirikanlah sholat untuk mendoakan mereka. Yang kedua ada yang memberi makna sebagai ibadah tertentu dalam istilah syar'i. Bermakna ibadah yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu bermakna rahmat. Misalnya dalam kalimat sholawat seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini maksudnya memohon rahmat Allah atas Nabi Muhammad SAW. Jadi konteks penggunaannya sangat menentukan makna lafaz sholat tersebut. Contoh selanjutnya yaitu lafaz yad dalam bahasa Arab berarti tangan, tetapi dalam konteks tertentu. Lafaz yad termasuk ke dalam lafaz musytarok karena memiliki beberapa makna yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada yang memberikan makna sebagai tangan asli, hakiki tangan. Nah, ada juga yang memberi makna sebagai kekuasaan atau kekuatan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, jadi dalam ayat tersebut tangan Allah diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Jadi bukan tangan secara fisik. Nah, yang ketiga, ada juga yang memberi makna sebagai kedermawanan atau pemberian, seperti dalam hadis Nabi yang artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nah, selanjutnya yaitu lafaz al-mahid. Lafaz al-mahid termasuk ke dalam lafaz al-musytarak karena memiliki 2 makna yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya. Nah, yang pertama ada yang memberikan makna sebagai waktu haid. Contohnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, yang kedua ada juga yang memberi makna sebagai tempat keluarnya darah haid, yaitu organ reproduksi wanita. Jadi, al-mahid ini dapat diartikan sesuai pada konteks penggunaannya. Seperti sekarang yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222, itu cenderung artinya kepada waktu keluarnya darah haid. Oke, sekian pembahasan dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.